supaya nanti rekamannya bisa disimpan. Nah, apakah kalau gaul seperti ini maunya kita? Ya, kalau kita gaul seperti ini teman-teman, remaja kita rusak, maka jangan berharap dewasa kita maju. Ko Franky punya pengalaman juga, teman Ko Franky itu yang gaul, ngerokok, cimeng segala macem, ketemu Ko Franky pulang dengan gelar S2, terus naik angkot, ternyata dia jadi supir angkot. Jauh sekali jaraknya. Ko Franky sudah keliling sampai ke China, ya kuliah S2, gajinya juga lumayan gitu ya. Dia cuma jadi supir angkot. Sedih ya. Ya gara-gara remajanya salah gaul. Gaulnya tidak seperti yang diharapkan. Nah, sebenarnya kalau mau gaul remaja ini ada remaja gaul yang sekarang Ko Franky juga baru baca di koran. Ini loh, masih usianya 18. Greta Tintin namanya nih. Ya, boleh dicari di googling. Greta Tintin Eleonora Hernan Thunberg. Oh, susah namanya. Orang Swedia. Ya, lahir 3 Januari 2003. Umur baru 18 lah. Aktivis lingkungan Swedia. Kita lihat penghargaannya. Honorary Fellowship of the Royal Scottish Geographical Society. Oh, ngeri. Masuk dalam majalah Time sebagai orang yang memberi pengaruh, 100 orang yang memberi pengaruh. Kemudian masuk juga di Time Person of Year, ya. Kemudian masuk di majalah Forbes List of the World's 100 Most Powerful Women, ya. Nomination for the Nobel Peace Prize. Jadi juga masuk nominator ya, Piala Nobel. Teman-teman tahu nggak kalau dapat Piala Nobel? Itu minimal 1 M dapat uangnya. Itu minimal. Tapi selanjutnya dikenal di berbagai dunia. Bahkan setiap dunia yang kenal dia biasanya negara maju kasih swaka. Swaka tuh kasih kayak akses paspor hijau istilahnya ya kalau nggak salah. Kemana-mana nggak usah perpanjang paspor, tidak perlu dicek karena dia termasuk tokoh dunia. Ya, nah ini menurut Ko Franky gaul remaja yang pantas tuh yang ini. Ya, gaul yang bikin dia maju dan nanti dia dewasanya pasti akan gampang cari kerja, hidupnya lebih mudah untuk mata pencarian. Ini gaul yang menurut Ko Franky adalah gaul yang cenderung mengarah ke gaulnya Buddhis. Oke. Nah, kita mau pilih mana? Pilih gaul yang bikin kita akhirnya hidup bahagia atau pilih gaul yang akhirnya kita menderita? Nah, itu pertanyaan kalian buat kalian. Jadi kalau jadi remaja jangan ikut-ikutan. Wah, banci kalau cowok nggak rokok. Salah, banci itu kalau suka cowok, cewek suka cewek. Itu tapi ya nggak ada masalah lah ya. Banci itu kalau ya tidak tanggung jawab. Banci itu kalau tidak bisa apa yang namanya melakukan tugas yang diberikan, bukan gara-gara rokok. Wah, kamu nggak gaul, nggak bisa ngebut-ngebutan. Kalau ngebut-ngebutan itu Formula 1, jadi pembalap aja. Jangan di jalan, itu namanya kriminal karena melanggar peraturan tata tertib pengguna jalan. Nah, gitu. Maka tentu kita remaja yang punya pemikiran baik dan mau dewasanya sukses, kita pilih yang ini, ya enggak? Pilih apa gaul yang bikin kita bahagia, salah satunya seperti teman kita tadi, ya. Siapa namanya tadi? Greta, ya. Jadilah Greta. Oke. Next. Nah, gaul menurut Buddhis gimana? Ya tentu gaulnya Buddhis itu adalah mereka-mereka yang mau yang mau sukses, ya mau sukses berdasarkan kualitas, gitu ya. Kalau kita nggak ada kualitas, itu bukan gaulnya Buddhis. Oke. Nah, jadilah remaja gaul Buddhis yang berkualitas. Seperti apa kualitasnya? Kita lihat. 1, bermoral, kedua berwawasan, yang ketiga berhati-hati. Nah, kita lihat bermoral seperti apa. Nah, moral itu berkaitan dengan attitude, teman-teman. Attitude is everything. Apa itu attitude? Sayang diri dan makhluk lain. Kalau Anda bermoral, sayangi diri Anda. Mandi yang bersih, ya, pakai baju yang baik, jangan pakai baju bolong kelek, udelnya kelihatan gitu ya.
terus bajunya bau asem, jangan. Sayangi diri itu dari pakai baju, dari cara mandi. Lihat kok Frankie, pakai minyakan ya, combat gitu kan, rapi, kesannya muda, ya kan. Orang yang lihat nggak mungkin nih, penceramah kita kok jelek banget ya, nggak mandi kali ya, rambutnya kok kayak gitu, kesannya kuno, kuper gitu ya. Enggak. Maka buat diri kita, kalau kita sayangi, buat diri kita tampil yang perform, yang bagus, yang elegan. Nggak harus mahal ya. Nggak berlian di mana-mana, giginya kasih berlian, ya terus apa namanya, jarinya dikasih cincin sampai nggak bisa bergerak, mau makan aja susah. Nggak gitu. Bersih, kelihatan enak aja. Gitu sih. Nah, kalau kita sudah bisa sayangi diri, kita bisa sayangi makhluk lain. Makhluk lain itu jangan langsung sayangi ke alam yang terlalu jauh. Sayangi mama papa dulu, sayangi cece koko, titi meme gitu ya. Baru sayangi teman-teman, tante, om, segala macam, opa, oma. Nah, meluas dari yang dekat ke yang jauh. Itu pertama. Itu ciri orang bermoral. Yang kedua, ciri yang bermoral berikutnya, hargai hak milik orang lain. Kalau pinjam barang orang lain dikembalikan. Kalau pinjam sepeda misalnya, kalau kotor dibersihkan. Jangan pinjam sepeda bersih, pulangnya sepedanya kotor. Nah, itu nggak boleh. Ya, itu cara kita menghargai hak milik orang lain. Kalau kita ke sekolah, ya, kalau pipis dibersihkan, jangan tinggali jejak kayak dinosaurus. Nya kuning-kuning dibiarin, pipisnya kuning-kuning dibiarin, kita harus bersihkan. Tapi kalau kita datang sudah kotor gimana kok? Ya bantu bersihkanlah, karena kita mau menjadi orang bermoral. Itu cara kita hargai hak milik orang lain ya. Kemudian ikuti norma yang berlaku ya. Kalau aturannya misalnya sekolah harus sudah vaksin, ya udah ikut vaksin. Ya, sekolah harus pakai masker, ya pakai masker. Di jalan, di mana harus pakai masker, ya ikuti pakai masker karena saling melindungi. Ya, one safe if everyone safe, kata PBB, WHO kan bilang gitu. Seseorang akan aman hari ini kalau semuanya aman, semuanya terlindungi. Maka kita harus melindungi diri kita pakai masker. Maka kalau kita melindungi diri kita, kita sesungguhnya melindungi orang lain juga. Nah, itu norma, ya. Yang keempat, berucaplah yang membawa manfaat. Kalau ngomong jangan nyakiti orang lain. Kalau ngomong jangan bikin orang lain sedih. Bikin orang lain tuh semangat, bikin orang lain tuh seneng, happy gitu ya. Tapi kok aku tuh mau kasih tahu dia tuh salah. Ya kasih tahu, mau nggak kamu memperbaiki dirimu? Kalau kamu mau, tanya dulu. Aku mau kasih tahu kamu. Kalau dia nggak mau gimana kok? Ya sudah, tidak apa-apa, urusan dia. Tapi aku sayang dia, ya cari cara lain, mungkin ajak makan es krim dulu, ya, kasih hadiah dulu, ya, seperti itu. Berikutnya, waspada dalam makan dan minum. Nah, kalau makan dan minum, jangan terlalu kenyang, jangan juga terlalu lapar. Ada nih teman-teman Putri misalnya mau diet sampai akhirnya sakit, jangan. Diet itu paling baik adalah makan yang higienis ya. Makanan higienis, diet higienis itu gimana? Ada sayur, ada lauk gitu ya. Terus ditambah olahraga. Kadang-kadang kita dietnya cuma makan, tubuh nggak diolahragakan, sehingga apa? Akhirnya kekurangan asupan gizi, ya. Maka kalau mau badannya, katanya badannya harus langsing gitu ya, nggak harus sih. Ya udah kalau mau langsing kayak kru-krunya siapa Blackpink gitu, ya udah dilengkapi dengan olahraga, bukan makannya dikurangi, olahraganya diperbanyak seperti itu, ya. Oke, sekarang yang berwawasan. Gimana artinya berwawasan? Kalau kita mau gaul secara Buddhis, kita harus punya wawasan, punya perspektif, punya cara pandang itu luas. Ya, pahami sesuatu dari pengalaman diri sendiri dan orang lain. Ya, jangan cuma dengar orang lain terus percaya. Alami dulu, benar nggak ya? Oh iya. Oh iya betul juga ya. Pengalaman-pengalaman ini jadi kita punya kekayaan. Tapi jangan juga cuma lihat pengalaman sendiri, belajar juga dari orang lain boleh ya. Orang lain bilang misalnya taksi itu bikin kita gini loh. Akhirnya kecanduan. Oh ya sudah, jangan coba ekstasi. Enggak, aku belum ngalami, aku coba dulu deh biar lihat ketagihan seperti apa. Ya enggak usah. Lihat dari orang-orang yang udah kecanduan, ketagihan, matanya blank, kosong gitu ya. Hidupnya nggak punya kreativitas, inovasi, bingung segala macam, jadi kriminal. Ya sudah stop.
kita jangan ke sana. Itu. Lalu bangun pengertian lewat belajar, melaksanakan yang dipelajari dan memahami diri yang memahami dari yang telah dilaksanai. Yes, belajarlah sekarang, apalagi googling kita gampang bisa lihat internet, cari internet itu dipakai bukan hanya main game aja. Cari untuk pengetahuan kalian. Kalian senang apa nih? Senang fotografi, cari tahu tentang fotografi. Baik dari luar negeri atau dalam negeri, alatnya apa aja, tekniknya gimana, kan gitu. Ada yang suka dance, cari banyak sekali informasi di internet itu free, nggak harus bayar. Bahkan ada yang free trial, ya pas sudah trialnya habis ya sudah cari lagi free trial yang lain. Nah ini wawasan kita jadi luas, ya jangan cuman belajar itu tok, ya kurang pinter nanti. Nah berikutnya bagaimana berhati-hati. Nah nih misalnya beware of the dog ya. Ya kita harus hati-hati seperti ada anjing kiri kanan kita yang akan merekam kita. Maka harus hati-hati. Tahu diri. Tahu diri itu gimana? Kalau kurang pinter, ya harus cari kepintaran lain. Jangan sudah nggak pinter, taunya marah-marah aja. Nggak bisa marah-marah. Nggak bisa ini marah-marah. Jangan. Sudah nggak pinter, harus pinter apa? Ngelobi. Dulu kok Frankie nggak pinter. Nah, pinternya cuman apa? Ngobrol dengan teman. Ya belajar dari yang pinter. Tanyain. Jangan sudah nggak pinter, sombong. Wah ini kualat ya. Tahu diri kita. Kalau kita nggak terampil, ya cari terampilan lain atau kita mau belajar, belajar aja, belajar, tanya gitu ya. Nggak malu tanya kok, ya sudah tanya Google, gitu ya. Pilih-pilih yang bermanfaat, ya. Jadi kalau kita kegiatan gitu ya, ikut-ikut teman, lihat bermanfaat nggak buat kita, bikin kita maju nggak ke depan, bikin kita bisa lebih baik nggak ke depan. Kalau enggak, jangan dilakukan. Ingat, masa muda, masa remaja ini tidak akan datang 2 kali. Kalau ini gagal, susah nanti dewasanya. Maka masa remaja ini kita kudu lebih rajin, kudu lebih semangat, cari yang bermanfaat sehingga nanti dewasanya gampang. Ya, mau berkeluarga, mau cari suami istri yang baik gampang karena kita sudah baik. Jangan pernah berharap cari suami istri baik, kitanya belum baik. Jangan harap pengen kaya, kitanya sendiri belum punya unsur-unsur untuk jadi orang kaya. Karena orang kaya itu salah satunya dia punya kegiatan pasti bermanfaat. Ya, tahu diri. Seperti itu. Nah, yang ketiga, mentalnya harus baja. Jangan ditegur sedikit nangis, sedih, kecewa, marah. Ya, kalau ditegur bilang terima kasih, aku mau ubah. Ya, kemudian dikasih tantangan udah mundur. Ya kamu sekarang jadi MC ya. Aduh enggak. Kayak Kevin nih belajar nih jadi moderator. Itu bagus. Mau belajar, mau terus belajar. Salah minta maaf, enggak apa-apa. Karena hidup kita wajar kalau pertama kali melakukan itu salah, wajar. Tapi berkali-kali salah melakukan hal yang sama, kurang ajar. Ya, jangan begitu. Kalau salah itu di tempat yang sama sekali aja. Yang kedua lebih baik. Tapi ada salah lagi kok yang kedua. Tapi ya tadi tempat yang lain, cara yang lain enggak apa-apa. Bukan hal yang sama, enggak apa-apa. Nah, gitu. Nah, ini 3 cara untuk mental kita supaya berhati-hati. Tahu diri, pilih kegiatan bermanfaat dan mental baja. Nah, jadi Ko Franky hari ini men-share cara gaul Buddhis. Ada 3B tadi ya, bermoral, sikap kalian ya, berwawasan, pengetahuan kalian dan berhati-hati, mentalitas kalian. Ya, 3 hal inilah membuat kalian jadi gaul, gaul yang luar biasa pastinya menuju dewasa yang bisa sukses. Ya, punya moral, punya pengetahuan wawasan, dan punya mental yang hati-hati, mental baja, mental yang mau belajar. Nah, sebentar kan Ko Franky ceramahnya? Itu aja. Selanjutnya, kalau masih ada pertanyaan, silakan tanyakan ke Ko Franky. Silakan. Kevin, silakan mandu untuk tanya jawab mungkin 5 menit atau 10 menit ke depan. Silakan Kevin. Teman-teman kalau mau tanya silakan menggunakan kolom chat atau raise hand tanya langsung ke Ko Franky. Monggo. Baik, Ko. Nah, sekarang nih setelah mendengar bimbingan Dharma dari Ko Franky, teman-teman Dharma bisa nanya nih
kalau masih ada mau bingung-bingung atau apa, kalian bisa chat di kolom chat ataupun raise hand agar dipersilakan untuk open mic ya. Dari Kevin sendiri, jelas nggak Ko Frankie jelasin tadi, Kevin? Kebetulan sih kok menarik juga, Menarik. materinya juga relate ya sama kayak kita remaja gitu, dari Betul. pergaulan, pesan, attitude. Karena bisa kita lihat sekarang kebanyakan yang dipermasalahin hal-hal penting yang tadi Koko bahas gitu kok. Oke. Dari Kevin sendiri, apakah ada pertanyaan? Mungkin saya mau tanya ini aja sih, soalnya kayak kan di pergaulan remaja sekarang tuh banyak yang kayak ada circle-circle gitu kok. Nah, kalau misalnya satu orang ini ada dia nggak bisa lepas dari satu pergaulan ini karena takut gak dapet teman, gimana kok? Tapi Oke. tuh kayak teman-temannya nggak oke gitu, nggak sesuai yang tadi gitu. Oh iya. Toxic friend gitu istilahnya ya. Ya. Oke. Nah, teman-teman jangan kecil hati. Karena menurut Buddha sudah menegaskan bahwa jika dalam perjalananmu ada satu orang yang bisa mensupport kamu, yang buat kamu menjadi lebih baik, jalan dengan mereka, dengan dia gitu ya. Tapi kalau nggak ada, jalan sendiri aja, tenang aja. Mesti ya minimal kalian kenal Ko Frankie, ya minimal kalian kenal Kevin. Nggak mati kok nggak kenal mereka. Nggak bikin popularitas kalian jadi berpudar kok kalau nggak kenal mereka yang toksik tadi. Tapi kalau kalian siap, misal kalian siap nih mau memperbaiki mereka, ayo gabung dengan mereka pelan-pelan perbaiki. Karena Ko Frankie juga dulu pernah kenal preman sekolah yang minta uang ke Ko Frankie. Ko Frankie apa ya ada takut juga, terus ya Ko Frankie ngomong ke dia, aku nih nggak punya uang banyak, tapi mau nggak kamu aku ajari matematika, karena Ko Frankie bisa matematika kan, guru Ko Frankie ini backgroundnya guru matematika. Ya oke lah, kamu ngajar aku matematika, aku nggak minta uang kamu ya, oke good ya, tapi jangan, aku juga nggak mungkin kasih kamu contekan ya, karena aku bilang kalau kasih contekan berarti seperti aku kasih racun ke kamu ya wes, oke. Nah, akhirnya jadi teman ya, dia jadi backing Ko Frankie, dan Ko Frankie pasti nggak akan diganggu teman lain karena dia ini premannya sekolah. Nah kalau kita bisa begitu boleh, tapi kalau nggak bisa jangan, nanti kamu yang malah tertular ya. Hati-hati ini dalam hidup. Jangan karena nggak enakan, jangan gara-gara takut, jangan gara-gara nanti ditinggal terus kalian akhirnya bergabung dan kalian akhirnya jadi toksik juga atau jadi kena virus negatif ya teman-teman. No. Jangan main-main dengan seperti itu. Bahaya teman-teman. Karena masa remaja itu betul-betul itu seperti kayak papan loncatan. Ya, kalau kalian tolakannya betul momentumnya, Anda akan loncat tinggi sekali. Tapi kalau salah, Anda akan jatuh ke jurang. Maka pesan Ko Frankie, mendingan sendiri atau cari teman dama yang lebih membuat kalian tumbuh. Gitu Kevin. Kok, terima kasih atas jawabannya kok. Oke. Teman-teman saya mah masih ada waktu nih buat nanya, jadi masih bisa nanya. Ya, Chat di kolom chat ya. betul. Nah, teman-teman, kalian kalau pengen maju, salah satu ciri orang yang pengen maju itu adalah dia kritis, mau bertanya. Kemudian dia apa namanya? Mau merubah dirinya. Karena banyak orang nggak bertanya tuh karena takut salah pertanyaannya, takut pertanyaannya terlalu rendah. No. Tak usah, tidak masalah loh. Kalian melatih mental kalian untuk berbagi. Kalau misalnya pertanyaan itu kalian nggak apa sederhana, tidak apa-apa. Siapa tahu di antara yang ini ada yang nggak ngerti kan gitu. Ya sudah tanya. Ya, siapa tahu di antara yang di sini ada yang belum paham. Aku tanya deh. Kenapa? Ketika kalian bertanya, kalian satu dapat jawaban buat kalian sendiri. Yang kedua, kalian membantu teman yang lain untuk mengerti lebih dalam apa yang ingin mereka tanya juga. Seperti itu. Jadi berbuat baik bertanya itu. Seperti Kevin mau jadi moderator, itu jempolnya 2. Ya, Kevin mau bagi waktu dan mau berusaha. Tidak apa-apa, bagus. Semakin banyak kebaikan yang kalian tanam,
itu menjadi dasar pupuk yang bagus untuk kalian sukses di masa depan. Ya, pengalaman Ko Franky. Ya, Ko Franky belum tunculin aja cerita bahwa Ko Franky tinggal di kontrakan dulu. Rumahnya buruk sekali, tikus di mana-mana. Ya, mau beli sepeda aja nggak bisa. Ya, tapi akhirnya Ko Franky jadi minder. Iya, betul. Tapi akhirnya pelan-pelan setelah mengelajah dhamma ikut Pak Baja gitu ya. Jadi samanera sementara. Ko Franky mikir, buat apa aku minder? Ya ini karmaku masa lampau karena jarang berdana. Sekarang aku mau hidupku lebih baik. Nah, caranya gimana? Berbuat baik banyak, jadi guru sekolah minggu, jadi guru buat remaja seperti hari ini. Ko Franky nggak pernah tunda kalau diundang wihara, walaupun di hari Minggu, harusnya Ko Franky istirahat toh, nggak apa-apa. Apa Ko Franky dibayar? Enggak, ya. Nggak ada rupiah yang dicari. Tapi yang dicari apa? Kebaikan. Sekali lagi, deposito kebaikan itu penting. Karena kalau kita ketik karma, ya, karma itu adalah warisan. Karma itu adalah pendukung kita. Karma baik yang mendukung kehidupan baik. Karma buruk yang membuat kehidupan kita buruk. Maka teman-teman bertanyalah. Bertanya apa saja silakan. Di luar topik boleh nggak kok? Boleh, ini masih ada 5 menit kita nih. Zoom akan habis ya. Kalau Zoom ini sudah habis, tutup. Kita selesai ya teman-teman. Silakan. Ada? Kok Franky panggil satu-satu nih. Ada nggak nih? Dewa mau tanya? Weni, Natasha, Ferdi, Kevin, Davina, Davinia, Daniel. Daniel mungkin mau tanya? Vincent? Oke, Daniel nggak ada. Lauren? Daniel jelas nggak apa yang Ko Franky jelasin? Cara gaul apa? Oh ya, kalau mau dapat file Ko Franky boleh dong WA Ko Franky WA-nya di sini nih. Nanti bagi ke teman-teman ya. Kalau Kevin ada grup, boleh Kevin WA Ko Franky. Nanti Ko Franky bagiin materinya supaya bisa dibaca lagi. Nih Ko Franky punya WA ya. Oke, tidak ada. Vincent ada nggak? Kalau nggak ada, ini tinggal 6 menit kita tutup boleh. Kevin. Ya, kok mungkin sudah terwakilkan sama pertanyaan saya atau penjelasan Koko yang tadi sudah cukup jelas ya, makanya nggak ada pertanyaan tadi. Siap, Kevin. Nah, bagi teman-teman Sudharma juga bisa save tuh namanya Ko Franky. Siapa tahu mau tanya-tanya atau gimana. Yap, boleh. Terima kasih banyak Ko Franky atas bimbingan Dharma yang tadi sangat relate, mulai dari gimana cara bergaul dalam Buddhis, terus poin-poin pentingnya yang bisa kita pelajarin dan kita aplikasiin di kehidupan kita. Nah, sekarang